Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Bunila. Kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, kita sudah memasuki pembelajaran subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Aku berasal dari Yogyakarta. Nah, aku ini siapa anak-anak? Siti. Nah, daerah asalku memiliki ragam keunikan tersendiri. Tahukah anak-anak apa keunikan Yogyakarta? Ayo, ada yang tahu? Iya, benar. Nah, jawaban anak-anak itu nanti mari kita belajar bersama untuk lebih lanjut mengenai keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu ada gambar pertama. Kira-kira itu di mana ya? Itu namanya apa ya? Ya, benar. Itu simbol Tugu Yogyakarta. Nah, ada lagi gambar selanjutnya. Wah, itu candi. Candi Prambanan apa Candi Borobudur ya anak-anak? Iya, itu adalah tempat wisata Candi Prambanan. Ada lagi yang ketiga. Itu seperti budaya turun-temurun. Itu apa ya? Ya, itu tradisi unik perayaan Maulid Nabi Nusantara yang menjadi budaya turun-temurun, yaitu upacara adat grebeg mulut. Nah, yang terakhir itu ada kuda sepertinya. Nah, itu transportasi apa ya? Ini kita sering sekali kalau kita berkunjung ke Yogyakarta, kita menemuinya di daerah Malioboro. Nah, itu adalah transportasi andong. Nah, anak-anak pasti tahu, setiap daerah itu memiliki keunikan tersendiri, termasuk daerah tempat tinggal Bunila, tempat tinggal anak-anak. Pasti beda-beda, ya kan? Keunikan itu dapat dilihat dari fisiknya, seperti sungai, gunung, sawah, dan bentuk rumah, atau keunikan sosial budayanya, seperti adat istiadat, seni, dan bahasa. Kita sudah mengetahui beberapa keunikan daerah istimewa Yogyakarta. Tadi anak-anak sudah melihat gambar. Salah satu tempat wisata yang memiliki keunikan adalah Candi Prambanan. Nah, ada yang tahu Candi Prambanan itu terletak di mana? Ya, Candi Prambanan terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Nah, asal-usul terjadinya Candi Prambanan itu diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang populer di Yogyakarta. Anak-anak, agar lebih paham lagi, silahkan membaca dalam hati terlebih dahulu. Anak-anak, cerita yang barusan kalian baca yang berjudul Roro Jonggrang itu termasuk cerita apa? Ya, benar, termasuk cerita fiksi. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cerita fiksi. Nah, masih ingatkah anak-anak mengenai cerita fiksi? Silahkan menjawab pertanyaan di halaman 63. Anak-anak, Bunila ingin tanya, apakah di sini ada yang sudah baca asal-usul terjadinya Selat Bali? Ya, pasti ada yang sudah membaca dan ada yang belum membaca. Untuk lebih memahami asal-usul terjadinya Selat Bali, silahkan anak-anak membaca
teks terjadinya selat Bali di halaman 76 sampai 77. Kita sudah membaca teks yang berjudul terjadinya selat Bali. Mari kita menjawab pertanyaan yang ada di halaman 78. Nah, itu agar kita lebih memahami teks yang sudah kita baca. Yuk kita bahas mulai pertanyaan yang pertama. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul terjadinya selat Bali. Tokohnya siapa saja anak-anak? Ada yang tahu? Ya, Mani Angkeran. Siapa lagi? Ya, Sidi Mantra. Kurang satu. Siapa lagi anak-anak? Naga Besuki. Nah, untuk pertanyaan kedua. Pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mempelajari tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Jelaskan. Ayo, siapa yang tahu apa itu tokoh protagonis dan tokoh antagonis? Ya, benar. Tokoh protagonis adalah tokoh yang bersifat baik. Nah, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat tidak baik atau jahat. Jadi antara protagonis itu berlawanan dengan antagonis. Pertanyaan ketiga. Tuliskan tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul terjadinya selat Bali. Nah, siapa yang bertokoh antagonis? Berarti tokoh yang tidak baik. Ya, benar, Mani Angkeran. Pertanyaan terakhir. Tuliskan tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul terjadinya selat Bali. Berarti tokoh yang bersifat baik. Siapa anak-anak? Ya, benar, Sidi Mantra dan Naga Besuki. Benar sekali. Kira-kira ada yang tahu tidak bedanya lagi tokoh yang bersifat protagonis sama tokoh yang bersifat antagonis? Ya, Bunila misalkan seperti ini ya. Tokoh protagonis itu adalah tokoh yang berperan sebagai tokoh pusat atau sentral dalam cerita. Jadi kan wataknya baik. Jadi misalnya itu seperti penyabar, penyayang, santun, pemberani, atau pembela kebaikan. Nah, itu misal yang dikarakterkan dari tokoh protagonis. Nah, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang berperan sebagai penentang tokoh utama. Nah, itu misalnya dengki, kejam, atau penindas. Ada yang tahu apa yang dilakukan oleh petugas kebersihan pada gambar? Iya, ada 2 petugas kebersihan pada gambar ya yang menggunakan baju orange. Satu petugas kebersihan sedang mendorong gerobak. Itu petugas kebersihan yang di belakang. Nah, petugas yang lainnya tampak sedang menarik gerobak. Itu berarti yang depan. Gerobak bergerak karena adanya tarikan atau dorongan yang dilakukan petugas kebersihan. Nah, gaya dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Jadi, petugas kebersihan pada gambar itu sedang melakukan gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda itu akan mempengaruhi benda tersebut. Lalu pengaruh apa yang ditimbulkan gaya terhadap gerakan benda? Nah, anak-anak dapat melakukan percobaan yang ada di halaman 65. Ya kan, untuk mengetahui macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, percobaannya menendang dan menghentikan bola. Setelah anak-anak melakukan percobaan, silakan menjawab pertanyaan sesuai dengan hasil percobaan yang anak-anak lakukan. Setelah anak-anak selesai melakukan langkah percobaan pertama, silakan melanjutkan melakukan percobaan kedua pada halaman 66.
Nah, percobaan kedua itu apa? Menarik mobil mainan. Langkah-langkah sudah ada di situ. Kemudian setelah kalian melakukan percobaan, silakan menjawab pertanyaan pada buku siswa. Nah, jawaban pertanyaan ini sesuai dengan hasil percobaan yang anak-anak lakukan. Dari percobaan yang kita lakukan, kita menjadi tahu anak-anak bahwa gaya itu dapat mengubah arah gerak, kecepatan gerak suatu benda, membuat benda diam menjadi bergerak, dan membuat benda bergerak menjadi diam. Nah, untuk dapat membuat benda diam bergerak dibutuhkan besar gaya yang cukup. Nah, jika gaya yang tidak diberikan itu tidak cukup, maka benda diam akan tetap diam. Nah, gaya itu dapat mempengaruhi gerakan benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, contohnya seperti anak-anak mendorong meja akan bergerak dari tempatnya semua. Nah, anak-anak sudah melakukan ini kan? Jadi, itu gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Jadi contohnya saat bola ditendang dari satu pemain ke pemain lainnya. Lalu pemain yang menerima bola tersebut menghentikan bola dengan kakinya. Nah, seperti yang dilakukan anak-anak pada percobaan pertama. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Nah, gaya dorong atau gaya gesek yang mempengaruhi suatu benda yang bergerak itu dapat mempengaruhi kecepatan benda tersebut anak-anak. Jadi contohnya saat anak-anak mengayuh pedal sepeda, ya kan? Terjadi gaya dorong yang mengakibatkan sepeda bergerak lebih cepat. Nah, yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, contohnya kita mengubah arah setang sepeda, maka gerak sepeda akan berubah sesuai dengan arah setang sepeda. Nah, sekarang coba anak-anak kan telah mengetahui beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Sebutkan contoh peristiwa yang menunjukkan gerakan benda akibat gaya. Pada pembelajaran 2 kita juga akan belajar SPDP. Nah, Dayu itu berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali sangatlah unik karena banyak sekali wisatawan asing maupun pancanegara itu juga datang ke Bali. Nah, keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Lalu bagaimana keunikan Bali dilihat dari kesenian berupa karya tari? Ada yang tahu? Ya. Jadi keunikan tari dari Bali diantaranya dalam penampilan gerak-gerak tarinya dilakukan dengan energik dan dinamis. Nah, selain Bali, Indonesia itu kan terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah pasti memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Nah, lalu ragam tari itu kan juga berbeda-beda. Tarian apa sajakah itu? Nah, mari kita cari tahu bersama-sama. Untuk ayo berdiskusi, anak-anak dapat menuliskan sendiri jawaban mengenai nama tari dan asal daerahnya. Dapat mencari tahu dari mana saja. Nah, setiap tarian daerah itu memiliki keunikan tersendiri seperti yang Bunila sampaikan tadi. Nah, keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Unsur utama dalam tari itu apa, anak-anak? Ya, benar, gerak. Unsur lain itu apa? Busana, tata rias, iringan,
properti atau perlengkapan tari. Nah, lalu gerak tari itu apa sih? Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara itu sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Anak-anak sudah mengetahui berbagai macam tari maupun gerakannya. Nah, sekarang kalian mendapatkan tugas praktek, yaitu mengenal dan mempraktekkan tarian daerah. Nah, langkah pertama, bentuk kelompok yang terdiri atas 5 siswa. Nah, kalau misalkan kalian tidak bisa 5 siswa, bisa mengerjakannya sendiri. Kemudian yang kedua, pilihlah satu tarian daerah yang kalian suka. Ini boleh dari mana saja, terserah dari anak-anak. Yang penting tari daerah. Kemudian yang ketiga, cari informasi mengenai daerah asal. Nah, misalkan tarian itu dari Jawa Tengah, yaitu tari Gambyong. Kemudian gerakan-gerakan dalam tarian, gerakannya itu seperti apa, makna dalam gerakan itu apa, kemudian ada alat musik pengiring yang digunakan apa tidak, kemudian pakaian dan perlengkapan yang dipakai itu seperti apa. Nah, setelah anak-anak mendapatkan informasi semua itu, kalian kan sudah tahu dan sudah diperlukan, kalian dapat mempraktekkannya. Nah, boleh secara kelompok dengan 5 siswa atau sendiri jika memang tidak bisa bersama-sama. Nah, kemudian setelah kalian mengerjakan itu, kalian video ya, waktu kalian praktek menari, kemudian upload di YouTube. Terserah, dari 5 siswa itu pilih satu anak yang mewakili pekerjaan kalian, upload di YouTube. Nah, link dari YouTube itu tadi nanti bisa dikirimkan ke WA Bunila dan Bunova. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah belajar hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat, berguna dan barokah. Nah, anak-anak harus tetap semangat dan menjaga kesehatan. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.